رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, salatan wa salaman la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada junjungan kita keribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, murabbina Syekh Abu Ya Amran Wali Al-Khalidi beserta istri, anak dan cucu dan semua keluarganya, semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua MPTTI Provinsi Kepulauan Riau beserta guru-guru serta semua jemaah, yang kecil tak sebut nama, yang besar tak sebut gelar. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga kita senantiasa selalu semua dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita sambung tausiah kita menjelang buka puasa pada hari yang ke-14 hari ini. Mudah-mudahan tetap kita istiqamah sampai buka puasa nanti, dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Persoalan hal yang kelima atau hal yang terakhir tentang rukun Islam, yakni ibadah haji. Haji menurut bahasa artinya menuju atau mengunjungi, sedangkan menurut istilah kewajiban seorang muslim bagi orang yang mampu melaksanakannya, mampu dari segi zahir, mampu dari segi batin. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas masalah haji dalam perspektif syariat, thariqat, dan hakikat. Dari segi syariat, haji adalah merupakan ibadah yang wajib kita laksanakan pada waktu yang telah ditentukan sebagai kaum muslimin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban kaum muslimin. Man istata'a, bagi yang mampu. Dalam pengertian ini mampu dari segi materi kita, mampu dari segi fisik kita, lahir dan batin. Wa man kafara, dan barang siapa yang mengingkarinya, mampu dia tidak melaksanakannya, wa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tak mengharapkan dari semesta alam, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya. Saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita melaksanakan ibadah haji secara syariat, yang pertama kali harus kita luruskan niat kita melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapat gelar haji atau hajjah, atau mau dikatakan banyak uang kita. Tapi ini merupakan suatu panggilan, karena kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 3 kali. Panggilan yang pertama adalah panggilan azan agar kita segera melaksanakannya tepat di awal waktu, disiplin waktu. Yang kedua, panggilan kita adalah panggilan ke Baitullah.
dan terakhir panggilan ke rahmatullah. Kemudian dari segi tarekat ini sangat mendalam sekali. Dari tarekat bagaimana kita perjalanan kita betul-betul hati kita bersihkan. Ka'bah Baitul Mu'min. Ka'bah itu adalah hatinya orang beriman. Maka ketika kita beribadah, melaksanakan ibadah ini betul-betul menuju kepada Allah, tawajuh, menghadapkan wajah kita, menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan kepada Allah kita minta pertolongan. Hanya Allah lah saja harapan kita. Hanya Allah lah permohonan kita dan mengabulkan doa-doa kita agar hati kita selalu bersih, agar hati kita selalu suci. Kemudian dari segi hakikat, ibadah haji dari segi hakikat, bagaimana kita sebagai orang yang beriman betul-betul mujahadah, bersungguh-sungguh untuk bagaimana mendapatkan daripada mukasyafah, persaksian, sehingga kita pun mahabbah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semenjak kita tinggalkan kampung halaman kita, kita tinggalkan semua dosa-dosa kita, minta maaf kepada saudara-saudara kita, minta ampun kepada Allah dengan taubat-taubat yang sesungguhnya. Melalui kendaraan kita ibaratnya sebuah kendaraan mayat. Kita ingin menuju kepada akhirat, agar bagaimana ketika nanti di Baitullah kita sudah di kampung akhirat. Keranda mayat itu disitulah kita berada, ingin berjumpa dengan Allah di kampung akhirat, yakni di Ka'bah, di Baitullah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang setiap waktunya sebelumnya kita berniat dalam niat sholat kita menghadap kiblat karena Allah taala. Sekarang sudah di hadapan kita adalah rumah Allah, Baitullah, sehingga betul-betul kita sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, Allah ada di mana-mana. Wa ma'akum aina ma kuntum. Al-Abid wahid wal ma'budul wahid. Orang yang menyembah satu dan disembah adalah satu. Sehingga perjumpaan kita, pengenalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai ma'rifat, kita kenal. Disinilah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala benarnya untuk bagaimana kita mendapatkan haji mabrur. Dan haji mabrur tidak lain pahalanya selain surga Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur wa laysa jazaa'u illa jannah. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tak ada pahalanya kecuali surga. Mudah-mudahan bagi saudara-saudaraku yang telah menjalankan ibadah suci di tanah suci Makkah, Al-Makkahul Mukarramah, menjadi haji mabrurah, dan bagi kita yang belum melaksanakan, Allah segera panggil kita untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup pengajian, mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala bi rahmatil wa karamatihi minal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kulli hal, hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'i awal wal afat wa taqdina ya Allah min al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna salagayat min jannati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami,
Terimalah ibadah puasa yang kami kerjakan pada hari ini, hari yang ke-14 ini ya Allah. Muliakan, sehatkan, panjangkan umurnya ya Allah. Murabbina Syekh Abu Ya Amran Wali Al-Halidi beserta keluarganya, dan kepada para guru-guru kami ya Allah, semoga kami bisa berkhidmat kepadanya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana ia telah menyayangi kami di waktu kecil. Sehatkan ya, panjangkan umurnya, masih hidup ya Allah. Mudahkan rezekinya ya Allah. Dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburannya ya Allah menjadi taman-taman surga-Mu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikan majelis kami inilah, majelis ini ya Allah, majelis pengkajian tauhid tasawuf ya Allah. Wabil khusus di Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh yang ada di dunia ya Allah. Beri rahmat, beri hidayah-Mu ya Allah, seluruh alam ya Allah, dan selalu istiqamah menjalankan zikir rapid seribe ya Allah. Zikir dengan sebanyak-banyaknya ya Allah. Masih banyak hal yang kamu pinta kepadamu ya Allah. Apa yang pernah dipinta oleh Nabi dan Rasul-Mu ya Allah, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para wali-walimu ya Allah, para kekasih-Mu ya Allah, para ulama-ulama, para orang soleh. Kami minta berkahnya pada hari yang mulia ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin rabbil alamin. Demikian Al-Fakir dapat sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Ya benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilafan dan kesalahan dari aib Al-Fakir sendiri mohon dimaafkan. Billahi fisabilillahi haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.